Gunung Kidul selama ini identik dengan hasil ubi kayu atau singkong. Pandangan seperti ini tampaknya sudah harus mulai dirubah. Sebab kini kita dengan mudah dapat menjumpai ubi jalar atau disebut di Gunung Kidul dengan nama telo kapri. Beragam ubi jalar berbagai warna kini mulai dipetik hasilnya oleh warga Gunung Kidul. Olahan yang sering dibuat antara lain kolak kapri atau kolak ubi jalar. Mencuci ubi jalar tidak sulit, apalagi ubi ini tidak mengandung banyak getah, sehingga saat pengupasan tidak banyak kotoran yang menempel. Dandang sengaja telah dipanaskan 1 jam sebelumnya, sehingga air di dalamnya telah pada posisi mendidih. Ubi jalar termasuk umbi yang lunak, sehingga meski dikukus dalam keadaan utuh, tetap akan mudah matang. Pengukusan akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Api harus kita jaga agar menyala dengan maksimal. Mengukus dengan kukusan bambu memang tidak mudah, namun alat ini diyakini lebih baik daripada dikukus di soblok aluminium. Pisang dipersiapkan terlebih dahulu untuk bahan isian kolak. Dapat menggunakan pisang apa saja sesuai selera. Pisang kepok, pisang raja, dan lain sebagainya. Namun di Gunung Kidul, yang paling banyak adalah pisang kepok. Untuk olahan kolak, isian dari pisang termasuk langka. Karena biasanya, kolak langsung dimasak begitu saja tanpa ada isian. Jadi, misalnya ubi jalar dan pisang. Setelah dipotong, akan dimasak santan bersama-sama. Ubi jalar yang telah matang, kemudian dihaluskan dengan ulekan. Ini seperti penyiapan pembuatan olahan timus ubi jalar. Paling mudah, penghalusan dilakukan saat bahan masih panas seperti ini. Sebab ubi masih sangat empuk dan mengandung air. Pembuatan adonan kolak dari ubi jalar membutuhkan bahan baku tambahan, yakni tepung kanji. Tepung yang ditambahkan kemudian diadon dengan adonan ubi jalar. Pewarna akan ditambahkan seperlunya. Warna yang populer dibuat adalah warna merah, hijau, kuning, dan ungu. Warna ungu tidak memerlukan pewarna, sebab bahan bakunya sudah berwarna ungu. Kita hanya perlu menambahkan sedikit tepung saja sebagai campuran bahan. Dek, taruh nanti disiapin. Ya, Pak. Olahan kolak kapri berbentuk bulat dengan isi potongan pisang di dalamnya. Inilah tahapan yang paling banyak memakan waktu dan tenaga, sebab semua bulatan harus dibentuk satu demi satu. Membuat bulatannya pun harus dilakukan dengan tekun. Santan dibuat dari perasan kelapa tua. Santan dari kelapa tua lebih banyak mengandung minyak dan lebih gurih. Jumlah santan yang hendak dipakai sebagai kuah tergantung selera. Yang tidak bisa mengkonsumsi santan dalam jumlah banyak bisa menguranginya.
Sambil menunggu adonan selesai dicetak, kita dapat memasak santannya terlebih dahulu. Daun pandan ditambahkan agar aroma kuah kolak ini semakin harum. Untuk memaksimalkan meresapnya kandungan daun pandan, baiknya direbus dalam potongan kecil seperti ini. Saat direbus, santan tidak boleh pecah. Untuk menghindarinya, kita harus terus mengaduk santannya terus-menerus. Santan yang pecah akan membuat rasa olahan dan kuahnya berkurang. Bulatan adonan harus direbus dahulu hingga matang. Sengaja dilakukan di panci kecil agar lebih cepat matang. Ini lebih cepat dibandingkan jika semuanya dimasukkan ke dalam panci besar. Resiko menempel juga sangat besar jika semua bulatan kolak dimasak bersamaan. Selain itu, santan yang tidak boleh mendidih akan menghambat proses matangnya bulatan adonannya. Istilah kolak biji salak bukan karena bahan bakunya menggunakan salak, melainkan karena ukuran bulatannya yang besar menyerupai biji salak. Warna-warni kolak biji salak semakin cerah saat olahan ini sudah matang. Di daerah lain, olahan kolak biji salak sudah muncul sejak lama. Di Gunung Kidul, olahan khas ini menjadi penanda beragamnya hasil pertanian yang sebelumnya didominasi oleh singkong.